Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan generasi sains, pembelajaran sains dan praktek sains. Nah, kali ini generasi sains akan membuat video pembelajaran yaitu tentang hewan-hewan yang mengandung listrik. Materi ini adalah materi listrik statis yang disampaikan di kelas 9. Nah, lebih jelasnya kita pelajari sebagai berikut. Hewan penghasil listrik. Nah, hewan apa sajakah itu? Yang pertama adalah ikan belalai gajah. Ikan belalai gajah bisa dilihat ya di PowerPoint. Nah, yaitu ikan belalai gajah di sini memiliki mulut yang panjang menyerupai bentuk belalai gajah. Ikan ini dilengkapi dengan organ khusus yang disusun oleh ribuan sel elektropak pada bagian ekor yang mampu menghasilkan listrik statis bertegangan tinggi. Nah, jadi listriknya itu yang dihasilkan pada ekornya, ya, tegangannya dan sangat tinggi. Sel elektropak merupakan sel yang menghasilkan muatan negatif pada bagian dalam dan muatan positif pada bagian luar saat ikan belalai gajah dalam keadaan istirahat. Nah, arus listrik akan muncul pada saat otot ikan berkontraksi. Pada saat itu pula ikan mampu mendeteksi keberadaan predator dan pemangsa. Jadi ikan belalai gajah ini dia bisa mengandung listrik itu untuk mendeteksi keberadaan predator dan pemangsa. Nah, ikan pari elektrik ya, itu sangat lebar ya, seperti burung bersayap dia. Nah, ikan pari elektrik mampu mengendalikan tegangan listrik yang ada pada tubuhnya. Kedua sisi kepala ikan pari elektrik mampu menghasilkan listrik hingga sebesar 220 volt. 220 volt itu sama seperti tegangan yang ada di rumah ya, sangat besar sekali ya. Karena pari elektrik ini karena menghasilkan listrik yang besar maka cukup berbahaya. Nah, ikan hiu kepala martil ini memiliki ratusan ribu elektroreseptor atau sel penerima rangsangan listrik ya. Ikan hiu kepala martil ini mampu menerima sinyal listrik hingga 0,5 miliar volt. 0,5 miliar volt ya, besar sekali ya. Sehingga hiu kepala martil biasa menggunakan kemampuan mendeteksi sinyal listrik untuk mengetahui letak mangsa di bawah pasir dan menghindari keberadaan predator, dan juga untuk mendeteksi arus laut yang bergerak sesuai dengan medan magnet bumi. Nah, ikan hiu kepala martil ini ya, ini sama seperti ikan belalai gajah, dia adalah untuk menghindari keberadaan predator ya. Sama saja seperti untuk adaptasi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah echidnas. Echidnas itu bentuknya seperti ini ya, landak ya. Nah, echidnas ini memiliki moncong memanjang yang berfungsi sebagai pengirim sinyal-sinyal listrik untuk menemukan serangga atau mangsa. Ya, ini echidnas ini bukan hewan seperti ikan laut, enggak ya, tapi dia berada di daratan karena dia memangsa serangga. Nah, elektroreseptor echidnas terus-menerus dibasahi agar lebih mudah untuk menghantarkan listrik. Hal inilah yang menyebabkan kebanyakan hewan yang memiliki sistem elektroreseptor berasal dari perairan. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah belut listrik. Nah, belut yang menunjukkan belut listrik sedang sedang dimakan oleh seekor buaya. Ternyata buayanya bisa langsung pingsan ya. Kenapa? Karena belut mengandung listrik dan buaya tidak tahu itu. Nah, sekarang penelitian menunjukkan bahwa belut listrik dapat menghasilkan kejutan tanpa lelah selama 1 jam. Nah, kejutan itu adalah apa? Kejutan itu adalah listrik. Besarnya jumlah listrik yang dihasilkan tersebut diyakini dapat membunuh manusia dewasa ya. Makanya berhati-hatilah dengan belut listrik karena ini sangat menghasilkan tegangan yang sangat tinggi. Nah, kemudian ada namanya lele listrik. Lele listrik ini adalah lele khusus yang mengandung listrik ya, bukan lele yang suka dimakan ya. Karena ini berada di perairan tawar, terutama di daerah tropis Afrika. Nah, ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan listrik hingga sebesar
350 volt. Sangat besar sekali ini 350 volt ya, melebihi dari tegangan-tegangan yang ada di rumah ya. Besarnya energi yang dihasilkan oleh listrik sama seperti listrik yang diperlukan untuk menyalakan komputer selama 45 menit ya. Menyalakan komputer loh ya, makanya sangat besar tegangan yang dihasilkan. Sebab berikutnya adalah penggunaan listrik statis dalam teknologi. Nah, inilah beberapa teknologi ya, dalam kehidupan sehari-hari yang ternyata prinsip kerjanya menggunakan listrik statis. Misalnya ini cerobong asap, ya, supaya nanti asapnya yang keluar itu sudah baik, bersih, tidak terlalu mencemari lingkungan. Kemudian mesin fotokopi, ini juga menggunakan listrik statis. Kemudian proses pengecatan mobil, ini ternyata juga menggunakan listrik statis. Ya. Nah, pengendap elektrostatis pada cerobong asap. Ya, ini prinsip kerjanya alat pembersih asap pada cerobong itu seperti ini. Ini adalah asap yang kotor, ya, yang mengandung partikel-partikel yang berbahaya. Kemudian, ya, ini dibuat supaya nanti listriknya negatif, partikel-partikel tadi. Kemudian di sini ada lempengan logam yang dibuat muatannya positif. Nah, maka nanti kotoran-kotoran yang bermuatan negatif itu akan tertarik ke lempengan logam yang bermuatan positif. Asapnya nanti yang sudah bersih keluar. Nah, gitu prinsip kerjanya seperti itu. Ya, ini. Ya. Jadi pengendap elektrostatis berfungsi untuk membersihkan gas buang dari cerobong agar tidak mengandung partikel-partikel kotor pencemar udara. Komponen utamanya yaitu kawat bermuatan negatif dan plat logam bermuatan positif. Pada saat asap kotor melewati kawat, beberapa partikel abu akan bermuatan negatif. Jadi kotorannya pada asap itu dibuat supaya bermuatan negatif. Terus di dalam alat itu ada plat logam yang bermuatan positif yang akan menarik partikel-partikel abu yang bermuatan negatif tadi. Ya, gitu. Terus nanti dibuang sehingga asapnya keluar ini sudah bersih. Ya. Nah, berikutnya teknologi yang kedua adalah teknologi dalam pengecatan mobil. Ya, ternyata pengecatan mobil ini juga menggunakan listrik statis. Ya. Secara garis besar prinsip kerjanya adalah sebagai berikut. Butiran cat yang akan disemprotkan itu, ya, nanti saat disemprotkan dia akan bergesekan dengan mulut pipa, ya, mulut pipa penyemprotnya, dia dibuat supaya bermuatan negatif. Ya, jadi butiran cat disemprotkan, bergesekan dengan mulut pipa semprot, dia bermuatan negatif butiran cat itu. Kemudian badan mobilnya diberi muatan listrik positif. Maka nanti cat yang disemprotkan yang sudah bermuatan listrik negatif itu akan tertarik ke badan mobil yang muatannya positif. Kan negatif itu bisa bergerak ke positif. Nah, ya, sehingga nanti catnya itu tidak berceceran kemana-mana. Gitu ya. Jadi sekali lagi prinsip kerjanya, catnya begitu disemprotkan dia bergesekan dengan ujung alat penyemprotnya sehingga butiran cat itu menjadi bermuatan negatif. Terus bodi mobilnya diberi muatan positif, maka butiran cat yang bermuatan negatif itu otomatis nanti akan tertarik ke bodi mobil yang bermuatan positif. Sehingga bisa menghemat cat, catnya tidak berhamburan kemana-mana, tidak menimbulkan pencemaran udara. Gitu. Berikutnya mesin fotokopi. Ini juga menggunakan prinsip kerja listrik statis. Ya, mesin fotokopi. Mesin fotokopi menggunakan konsep optik dan konsep listrik statis. Ya. Komponen utama mesin fotokopi adalah penggunaan toner. Toner itu tempat bubuk hitam halus, ya, tempat bubuknya, ya, tempat tintanya, gitu, itu namanya toner. Ya. Toner dibuat bermuatan negatif sehingga akan mudah tertarik oleh kertas yang dibuat bermuatan positif. Ya, jadi prinsip kerjanya itu secara garis besar
begini. Tintanya yang disemprotkan itu dibuat bermuatan negatif. Kertasnya saat bergerak kan terjadi gesekan, dibuat bermuatan positif, maka nanti tinta itu akan tertarik ke kertas, nempel ke kertas. Gitu. Itulah prinsip kerja daripada mesin fotokopi.